Yang pertama tentang sebab akibat. Perhatikan, ini kalimatnya bagus. Aku cenderung berpikir bahwa sebagian besar, meskipun tidak semuanya, kesulitan yang hingga kini menyibukkan para filosof dan menutupi jalan kebenaran sepenuhnya berasal dari diri kita sendiri. Awalnya kita sendiri yang menghamburkan debu, dan kita sendiri pula selanjutnya yang mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Jos Berkeley. Jadi ini Berkeley nyindir kita, mengingatkan kita. Hampir semua kesulitan, keruwetan, ya kita di Indonesia hari-hari ini akrab ya dengan kata-kata ruwet. Keruwetan yang kita alami hari ini sebagian besar sebenarnya pola kita sendiri. Analoginya, kita sendiri yang menghamburkan debu dan kita sendiri pula yang mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Ini hubungannya dengan kejernihan berpikir sebenarnya arahnya. Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang benar? Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang sejati? Jangan-jangan karena pola kita sendiri. Jadi kita ini yang pola, kita juga yang mengeluh. Kita yang merusak, tapi ketika dunia ini sudah rusak, kita marah-marah dan sambat. Kita yang mengacaukan, tapi ketika kekacauan itu terjadi, kita juga yang marah-marah, entah pada siapa. Nah, katanya Berkeley itu. Ini sebenarnya logika sebab akibat. Saya beri judul sebab akibat karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kita menghamburkan debu, ya jangan mengeluh kalau tidak bisa melihat dengan jelas. Ya salah kita sendiri menghamburkan debu. Kalau kita hidupnya tidak sehat, susah diatur, ya jangan mengeluh kalau kita terkena penyakit. Logikanya memang begitu. Sunnatullahnya memang begitu. Kemarin ada yang tanya ke saya tentang ketika kita ngaji bencana bulan lalu, ada yang tanya begini, Pak, berarti kalau ada bencana, bagaimana kita membedakan apakah bencana ini hukuman, ataukah ujian, ataukah peringatan dari Tuhan? Kita kan sering diceramai bahwa bencana, kesulitan itu satu di antara tiga ini, hukuman, ujian, atau peringatan. Terus saya jawab, ini mirip hubungan dengan sebab akibat tadi. Apapun kesulitan, apapun bencana yang sedang kau alami, jangan kamu cari apakah itu hukuman, ujian, atau peringatan. Tapi tiga-tiganya sekaligus. Kenapa kok tiga-tiganya, Pak? Coba kamu perhatikan sebentar. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu kan berarti akibat dari kesalahan, kekeliruan, kerusakan, kekacauan yang kita lakukan sendiri, maka sekarang kita panen hasilnya. Kalau kamu makanmu tidak kontrol, misalnya, apalagi banyak mengandung lemak, apalagi banyak yang sejenis itu, akhirnya kamu sakit kolesterol, terus jantungmu kena, terus stroke, macam-macam. Itu kan semacam hukuman. Tapi hukuman ini karena pola kita sendiri. Kalau kita ngomongnya jelek-jelek terus, kemudian suka maki-maki orang, menyalahkan kiri kanan, akhirnya banyak musuh. Karena banyak musuh, hidup kita jadi sulit. Ini kan semacam hukuman dari pola kita sendiri. Ketika kita dapat hukuman dari Tuhan, itu kan menyuruh kita untuk introspeksi. Salahku di mana kok dihukum? Apapun kesulitan yang kita alami, apapun bencana yang menimpa kita, itu bisa tiga-tiganya hukuman. Kalau ujian itu kan nama lain dari carilah jawabannya, carilah solusinya, carilah jalan untuk mengatasinya. Jadi apapun bencana sebenarnya juga tantangan bagi kita untuk mencari solusinya. Ini namanya ujian.
Jadi bencana apapun ya hukuman, ya ujian. Tidak bisa salah satunya. Ujian berarti ayo cari jawabannya, jangan diam saja. Nanti kamu ndak lulus loh. Kan gitu. Jadi dia adalah hasil perbuatan pola kita sendiri. Sehingga kita panen kesulitan, maka kita sebut hukuman. Dia juga adalah tantangan yang harus kamu selesaikan. Selanjutnya caramu menyelesaikan seperti apa, maka dia adalah juga ujian. Dan yang ketiga, musibah yang menimpamu sekaligus juga adalah peringatan dari Allah. Pasti memang semuanya dari Allah yang memperingatkan kita. Makanya kita harus segera introspeksi. Allah mengingatkan lewat sebab akibat hukuman tadi. Dengan tantangan untuk kita carikan solusinya tadi. Maka jenisnya juga sebenarnya peringatan dari Allah. Biar kita tidak terus-terusan merusak. Maka kalau ada yang tanya, Pak, musibah ini hukuman, ujian, atau peringatan? Tiga-tiganya. Dia adalah peringatan dari Allah agar kita introspeksi untuk menghentikan segala yang jelek-jelek, yang merusak yang kita lakukan. Dia juga hukuman sebagai akibat kerusakan yang sudah kita lakukan. Dan dia juga ujian yang menantang kita untuk mencari solusi dari yang sekarang sedang kita alami. Sehingga kalau kita solusinya tepat, naiklah kita kelas sebagai manusia yang lebih baik. Oke, malah ngomong bencana lagi. Tapi ini ada hubungannya dengan tadi ya, bahwa kita yang menghamburkan debu, kalau sudah menghamburkan debu ya jangan mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Hukumanmu karena menghamburkan debu adalah kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Itu adalah peringatan juga dari Tuhan, dan kamu diuji untuk mencari solusi yang terbaik biar kamu kemudian bisa melihat lagi dengan jelas dan kamu hentikan tindakanmu menghamburkan debu tadi. Dari George Berkeley bisa kita tarik ke sana ternyata logikanya. Maka yang kemarin teman yang tanya itu apakah hukuman atau peringatan atau ujian, sudahlah anggap tiga-tiganya semua. Kesulitan apapun yang menimpa kita, dia juga peringatan dari Allah sekaligus hukuman dan juga ujian. Oke, kita lanjutkan dengan wisdom selanjutnya. Nah, ini juga unik. Kita sering bilang ya, kita manusia itu sama. Semua sama dengan aku. George Berkeley punya quotes yang menunjukkan bahwa kalau ada orang ngomong semua, itu berarti ya termasuk aku, diriku sendiri. Contohnya apa? Misalnya begini. Ia yang mengatakan tidak ada lagi orang jujur, boleh kau pastikan bahwa dirinya sendiri adalah seorang pembohong. Sekarang banyak ya orang yang bilang bahwa orang Indonesia ini sudah rusak semua. Loh iya, sampean ngomong gitu, sampean kan juga orang Indonesia, berarti sampean ya rusak. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat mengeneralisir. Ngomong yang jelek-jelek secara generalisasi, karena kadang-kadang yang kena kita sendiri. Apalagi tentang kejujuran. Ini sebenarnya kalimat ini nanti kalau versinya Bertrand Russell itu diolah jadi lucu. Orang yang bilang bahwa tidak ada lagi orang jujur, pasti dia juga tidak jujur, kan begitu. Nanti secara logika ini sebenarnya ada beberapa paradok kalimat ini. Misalnya begini, coba perhatikan. Ini sering saya kasih contoh untuk lucu-lucuan. Kalau ada orang bilang semua yang ikut ngaji filsafat itu pembohong. Nah, kalau saya bilang begitu, kamu kan bisa tanya ke saya, loh, Bapak kan juga ikut ngaji filsafat. Berarti Bapak juga pembohong. Kan tadi semua yang ikut ngaji filsafat pembohong. Oke, terus tak jawab begini. Oh iya ya, berarti saya juga masuk pembohong. Karena saya pembohong,
berarti yang saya ucapkan tadi kan bohong. Kalau saya bilang semua yang ikut ngaji filsafat pembohong, karena saya yang ngomong pembohong, berarti kan kebalikannya, wong saya bohong. Berarti semua yang ikut ngaji filsafat itu jujur. Cuma begini, selanjutnya, kalau semua yang ikut ngaji filsafat itu ternyata jujur, loh, saya kan berarti juga jujur. Wong saya ikut juga di ngaji filsafat. Oh iya ya Pak. Nah, kalau saya jujur, berarti yang saya omongkan tadi benar dong. Bahwa semua yang ikut ngaji filsafat ini pembohong. Nah, bulat di situ ya. Karena memang kalimatnya agak paradok. Oke. Ini sebenarnya Josh Berkeley ngomongnya di konteks moral, bukan di konteks logika. Kalau ada orang yang teriak-teriak bahwa tidak ada lagi orang jujur, semua orang sudah rusak, yakinlah bahwa yang rusak pertama itu orang ini. Dialah yang sebenarnya pembohong dan rusak duluan. Paling tidak terbukti dari dialah yang menilai, menjudgment semua orang pembohong. Berarti dia yang paling tahu kebohongan-kebohongan yang dilakukan semuanya. Maka sebenarnya dialah orang pertama yang pembohong. Ini pelajaran dari Josh Berkeley. Ini kelanjutan dari tadi ya, ternyata semuanya tergantung pikiran tadi. Oke, kita lanjutkan. Wisdom selanjutnya dari seorang Josh Berkeley. Ini kita sudah masuk ke ranah quote wisdomnya. Ini tentang manusia dan pembentukannya. Katanya Berkeley, manusia adalah binatang yang sangat hebat karena hasrat dan akalnya atau penalarannya. Hasrat sering mendorongnya kepada kejahatan dan nalar menyediakan perangkat untuk mencapainya. Untuk melatih binatang ini, membuatnya baik kepada yang lain, membiasakannya dengan rasa keadilan dan kebajikan, menjaganya dari sakit yang berasal dari ketakutan, dan mendorongnya melaksanakan tugas dengan penuh harapan, membentuknya agar berguna bagi masyarakat, merupakan tujuan dari institusi-institusi keagamaan dan kemasyarakatan. Dan di sepanjang zaman merupakan upaya keras dari orang-orang baik dan bijak. Metode yang paling tepat untuk tujuan ini selalu dipandang sebagai pendidikan terbaik. Ini pandangan Berkeley tentang hakikat manusia. Yang pertama-tama, manusia ini cirinya adalah binatang. Pembedanya dari yang lain adalah akal atau nalarnya dan hasrat atau nafsunya, ambisinya. Yang membedakan dari semua binatang yang lain. Genusnya adalah binatang, cirinya adalah akalnya dan ambisi, hasrat atau nafsunya. Karena ada nafsu inilah, maka manusia sering terdorong kepada kejahatan. Dan akal atau nalar biasanya manut saja, ikut saja memberikan fasilitas terhadap nafsu. Dengan justifikasinya pastinya. Jadi manusia itu binatang, kelebihannya adalah berpikir dan punya hasrat. Cuma hasrat ini
sering menyuruh kepada, mendorong pada kejahatan, sementara akal biasanya hanya menjustifikasi saja, membenarkan saja apa yang diinginkan, dihasrati, dinafsui oleh manusia. Kalau dibiarkan alami, seperti itu manusia. Benar dia punya akal, tapi akalnya akan kalah oleh nafsunya. Akal hanya akan melayani nafsunya saja. Maka katanya Berkeley, untuk melatih binatang ini. Nah, ini berarti paradigmanya manusia itu harus dibentuk. Dia tidak mungkin terbentuk sendiri, harus dilatih. Untuk melatih binatang ini, katanya Berkeley, ya tadi ya uraiannya panjang, membuatnya jadi baik, adil, bijak, penuh harapan, tidak takut, dan macam-macam. Penanggung jawabnya dua, institusi keagamaan dan kemasyarakatan. Agama dan masyarakat, kuncinya di situ. Nah, biasanya, katanya Berkeley, agama dan masyarakat ini ada lagi kuncinya lagi, yaitu tokoh-tokohnya, orang-orang baik dan bijak. Yang dilakukan oleh orang-orang baik dan bijak ini nanti yang dianggap sebagai pendidikan yang terbaik. Kalimat ini berakhir dengan penghargaan kita harusnya terhadap orang-orang baik dan bijak yang mampu mendidik manusia sehingga keluar dari ancaman nafsu yang membawa pada kejahatan dan akal yang diam hanya membenarkan saja. Jadi pelaku pendidikan itu berasal dari lembaga agama dan kemasyarakatan. Biasanya kuncinya ada pada tokoh-tokoh seperti ulama, guru, dan lain sebagainya. Disitulah pendidikan terbaik dijalankan. Kalau ini kita pahami lebih jauh, berarti kita harus berterima kasih pada para guru, para ulama, para tokoh yang membuat kita jadi manusia. Membuat kita jadi orang yang tidak kalah oleh nafsunya dan melatih pikiran kita untuk tidak hanya membenarkan hawa nafsu belaka. Maka seperti ada quote yang terkenal sekali kemarin-kemarin, laula murabbi ma araftu rabbi. Jika bukan karena guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Kalau bukan karena petunjuk dari guru, mungkin aku tidak akan kenal Tuhanku. Laula murabbi ma araftu rabbi. Ada banyak cerita bagaimana seharusnya kita berterima kasih, memuliakan seorang guru. Karena tanpa mereka, kita tidak akan ketemu diri kita yang sejati. Dan kita tidak akan ketemu Tuhan. Guru itu kan seperti orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita itu penuntun lahir, dan guru-guru adalah penuntun batin. Rahasia kehidupan dunia kita ada pada orang tua, dan rahasia kehidupan akhirat ada pada tangan para guru. Saya ingat ada cerita seorang guru besar Sufi. Namanya Syekh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini yang menyusun Rotib Al-Attas. Suatu ketika di satu halakoh pengajian bersama santri-santrinya, ada seorang santri yang
duduk di samping beliau. Tugasnya memang begitu, untuk memijiti kaki beliau. Namanya Syekh Ali Barus. Nah, tiba-tiba lagi asik-asiknya kajian, Syekh Ali Barus sedang mijit. Habib Al-Atos ini tiba-tiba bilang, ayo, siap-siap semua. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa, Nabi Khidir alaihi salam. Beliau ada di gerbang depan. Wah, begitu gurunya, murabinya bilang begitu. Wah, murid-muridnya begitu ekstasenya, senang. Wah, ini didatangi Nabi Khidir, ini tidak macam-macam ini. Semuanya lari ke arah gerbang menyambut kehadiran Nabi Khidir. Kecuali satu orang, yaitu Syekh Ali Barus tadi. Beliau tetap aja di situ mijeti gurunya. Melihat muridnya kok tidak ikut temannya yang lain menyambut Nabi Khidir, tanya, wahai Ali, kenapa engkau tidak menyambut Nabi Khidir bersama teman-temanmu yang lain? Syekh Ali Barus menjawab, wahai guru, Nabi Khidir itu kan mestinya datang menemuimu. Sementara aku tidak akan melepaskan tanganku dari kakimu, karena engkau guruku. Di mataku engkau lebih mulia dibandingkan Nabi Khidir. Kabarnya setelah itu Habib Umar terus bilang, tidak akan aku terima hadiah Fatihah dari siapapun untukku kecuali disertai Fatihah padamu, wahai Ali Barus. Ini bukti keridhoanku padamu. Oke, ini contoh cerita bagaimana kita harus menghormati seorang guru. Malah ini inspirasinya muncul dari quotes-nya seorang George Berkeley, seorang uskup, filosof empirisisme. Makanya tadi saya bilang dari mana-mana inspirasi bisa lahir, makanya jangan jemu-jemu mengaji. Oke, saya lanjutkan. Masih ada quotes lagi. Tidak mungkin orang tidak baik kepada teman dan tetangganya, tetapi bisa baik kepada semua orang. Ini ukuran untuk menilai kebaikan orang. Itu yang paling mudah adalah sejauh mana dia dianggap baik oleh lingkungannya. Katanya George Berkeley, pertama-tama lihatlah dia baik atau tidak kepada temannya. Yang kedua, dia baik atau tidak kepada tetangganya. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya, teman-teman pasti sudah paham. Atau mungkin kita pakai hadis ya. Kita masih ingat mungkin hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Atau apa? Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini sebenarnya versi hadisnya dari quotes-nya George Berkeley tadi. Kebaikan seseorang itu ukurlah justru dari kebaikannya terhadap tetangganya dekat atau teman-temannya. Karena apalagi manusia modern hari ini itu biasanya malah hidupnya tidak dekat dengan tetangga, tidak dekat dengan teman. Hidupnya di ranah profesional, di ranah yang jauh dari tetangga dan teman. Sehingga kadang-kadang lebih akrab dengan teman di kantornya, lebih akrab dengan kolega profesinya dibandingkan dengan teman dekat atau tetangganya. Padahal justru ukuran kebaikan orang itu kebaikannya kepada teman atau tetangganya. Oke, selanjutnya pelajaran-pelajaran wisdom-wisdom dari George Berkeley tentang kebebasan. Ya, anak-anak muda biasanya seneng kalau ngomong kebebasan. Cocok dengan jiwanya.
yang tidak mau banyak terkungkung. Katanya Berkeley, orang lain mungkin berbicara, menulis, dan bahkan bertarung tentang kebebasan, lalu bersikap seolah-olah bebas. Namun, the free thinker, para pemikir bebaslah yang benar-benar bebas. Awas salah ya mengartikan free thinker, pemikir bebas ini. Banyak orang tidak suka istilah pemikir bebas karena bayangannya pemikir bebas itu pemikir yang sakarepe dhewe tidak mau diatur. Padahal yang dimaksud free thinker itu orang yang berpikir tanpa terbelenggu, tanpa terikat oleh apapun, hanya yang dia inginkan kebenaran. Itulah free thinker. Jadi katanya Josh Berkeley, banyak orang bicara, banyak orang menulis, banyak orang seolah-olah bertarung mencari kebebasan. Bahkan banyak orang yang berpura-pura seolah-olah dia bebas. Tapi percayalah, sebenarnya yang benar-benar bebas itu adalah orang yang berpikir bebas. Karena memang hakikatnya berpikir itu bebas. Kalian bisa membatasi saya ngomong. Kalian bisa melarang saya kemana, melarang saya untuk melakukan apa. Tapi susah bagi kalian untuk melarang saya berpikir apa. Karena berpikir itu momen subjektif, momenku sendiri yang sifatnya mental, tidak bisa dilarang orang. Saya mau mikir apa saja, kan tetap bisa. Itu namanya free thinker. Saya membayangkan, saya misalnya ngamuk, atau saya membayangkan saya tertawa, saya membayangkan saya senang-senang. Selama itu di level bayangan kan kamu tidak bisa melarang. Jadi justru hakikat kebebasan itu ada di thinking. Berpikir itu pasti bebas, kecuali memang orang-orang yang menyandarkan pikirannya atau membelenggu pikirannya dengan penjara-penjara tertentu. Tidak boleh berpikir tentang ini, tidak boleh berpikir ke sana, tidak boleh ngomong ini, tidak boleh ngomong itu, dan seterusnya. Jadi sengaja memang di penjara. Tapi kalau orang mau berpikir itu sebenarnya bebas. Dan itulah kebebasan yang sejati. Kalau tubuh kita, sebebas-bebasnya kita, ada keterbatasan. Saya ingin loh jalan di atas awan, tidak pakai sayap, tidak pakai pesawat misalnya. Loh, kita kan tidak bisa bebas. Aku pengen jalan nabrak tembok tapi tembus, tidak bisa. Terbatas. Tapi kalau pikiran, bisa. Kamu membayangkan, memikirkan kamu yang sedang jalan nabrak tembok, lolos dari tembok, jalan di atas awan, jalan di atas air. Kalau levelnya pikiran, bisa. Kenapa tidak? Satu-satunya yang bebas itu free thinking, free thinker. Kalau masih dimensinya fisik, ya masih banyak keterbatasan. Sebebas apapun kita membayangkan diri kita, di situ pasti ada keterbatasan-keterbatasan. Maka kebebasan sejati itu ada di sikap yang free thinking. Lagi-lagi saya ingatkan, free thinking bukan berpikir sesuka hati, tapi berpikir yang tanpa dibelenggu oleh apapun, tanpa dikungkung oleh apapun, seluas mungkin, sedalam mungkin. Itu free thinking. Ini yang kadang-kadang manusianya salah persepsi, seolah-olah dia bisa bebas atau seolah-olah dia tidak mungkin bebas. Kenapa seolah-olah dia bisa bebas? Ya tadi dianggapnya bebas itu bisa apa saja. Tapi kalau fisik, tidak mungkin. Dianggapnya dia tidak mungkin bebas, tapi sebenarnya bisa kalau itu levelnya pemikiran. Kalau pemikiran, ya free thinker. Kecuali orangnya sendiri yang membelenggu dirinya.
Kita mungkin masih ingat ada dalil tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu kan seolah-olah hadis ini melarang kita berpikir tentang zatnya Allah. Tapi kalau kita mau berpikir kan tidak bisa dihalangi. Hadis ini kan sebenarnya konotasinya adalah kalau kamu coba berpikir tentang Allah, sebenarnya kamu tidak akan ketemu. Karena akal kita terbatas. Sebenarnya kan mau ngomong itu. Hasilnya mesti spekulasi-spekulasi yang pasti tidak cocok dengan aslinya. Karena Allah itu, zat Allah itu laisa kamislihi syai'un. Maka tidak usah capek-capek deh berpikir tentang Allah. Berpikir saja tentang makhluknya. Itu kan maunya ke situ. Tapi kalau kita mau berpikir, kan tidak ada yang bisa menghalangi pemikiran. Ya silahkan saja kalau kamu milih capek. Tapi itu menunjukkan sebenarnya berpikir itu bebas. Tidak bisa dihalangi dan bahkan tidak bisa terkena khitab hukum. Misalnya begini, saya membayangkan memperkosa orang, itu kan tidak bisa dihukum, cuma bayangke. Yang bisa dihukum kalau saya sudah memperkosa orang. Jadi fisikku tidak bebas kalau aku memperkosa dihukum. Tapi akalku bisa bebas, bayangke memperkosa siapa saja kan ya iso wae. Wong pikiran. Jadi itulah kebebasan yang sejati. Terus, ini quotes tentang pendidikan. Hari ini banyak ya fenomena seperti yang diamati oleh Berkeley tentang pendidikan agama. Katanya Berkeley begini, mengamati pendidikan anak-anak, aku melihat mereka diperintah tentang agama sebelum mereka dapat berpikir. Dan akibatnya perintah tersebut tidak membuahkan apapun selain memenuhi akal anak-anak yang masih lemah dengan prasangka-prasangka. Jadi ini kritiknya Berkeley terhadap pendidikan agama pada anak-anak. Memang banyak kita lihat anak-anak itu selalu diperintah dan dipaksa untuk patuh, taat, menjalankan perintah agama. Meskipun mungkin belum masanya, belum umurnya. Sebenarnya ya tidak salah karena setiap orang tua tidak mau anaknya buta agama. Tidak ada benteng agama dalam kehidupannya. Yang dipermasalahkan adalah di usia yang masih sedini itu, model paksaan dan perintah ini agak membahayakan mentalnya. Karena nanti bisa membentuk persepsinya terhadap agama. Kalau bagi Berkeley melahirkan prasangka-prasangka. Karena saat anak kecil, akalnya belum berkembang. Anak kecil butuh cara yang lebih halus, cara yang lebih lembut, cara yang lebih menyenangkan, bahkan jangan sampai ada paksaan-paksaan. Saya sering menganalogikan menggunakan ilustrasi begini. Lebih baik anak-anak ini waktu kecil mungkin belajar. Kan sekarang banyak orang yang memaksa anaknya untuk pinter ngaji sejak dini sekali sehingga anaknya dipaksa untuk ngaji. Pada akhirnya dia ngajinya pinter, cuma dia benci dengan ngaji. Kenapa benci dengan ngaji? Karena sejak kecil dipaksa. Yang bukan keinginannya. Cara bukan salah ngajinya, cuma cara merentahnya yang salah. Kita harusnya banyak meneladani Kanjeng Nabi Muhammad kalau urusan open sama anak kecil. Kanjeng Nabi itu terkenal sekali, tidak pernah memaksa, lemah lembut, kasih sayang terhadap anak-anak. Saya ingat ada cerita dari seorang sahabat yang sejak kecil ikut Kanjeng Nabi. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ayahnya namanya Malik bin Nadir. Cuma ayahnya meninggal waktu beliau kecil
Dan oleh ibunya, beliau yang kecil ini dititipkan di rumah Rasulullah, tujuannya untuk melayani Rasulullah. Kalau hari ini mungkin nyantrik di rumahnya Rasulullah. Nah, Anas ini cerita, nanti dicari ya, saya lupa hadisnya. Kelihatannya di Sunan Abu Dawud ada. Katanya Anas bin Malik, aku demi Allah sudah 7 atau 9 tahun mengabdi kepada Rasulullah dan tidak pernah aku dengar Rasulullah mengomentari kesalahanku dengan kalimat kenapa engkau melakukan begini atau kenapa engkau tidak melakukan ini. Ini kalimat ini kan rasanya masih lembut, tapi Rasulullah tidak pernah. Bahkan ini kan kalimat teguran. Kalau kasarnya semacam memarahi. Tapi kalimat teguran yang lembut ini saja, katanya Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah melakukan. Kenapa engkau tidak melakukan begini? Itu kan kayak kita hari ini. Kenapa engkau tidak ngaji? Adikmu yang masih balita kamu marahi. Kok tadi tidak sholat? Dan seterusnya. Nah ini katanya Anas, Rasulullah negur seperti itu tidak pernah. Ada cerita, katanya Anas, satu ketika Kanjeng Nabi memutus beliau Anas untuk melakukan sesuatu keperluan. Tapi karena Anas ini anak kecil, dia jawabnya tidak mau Apa kalau bahasa Jawa moh kan gitu. Itu Rasulullah tidak marah. Katanya Anas setelah jauh tidak mau terus keluar main sama teman-temannya. Saat dia main tiba-tiba Rasulullah datang. Terus merangkul lehernya, ya biasa kan dirangkul anak kecil. Sambil senyum-senyum ketawa. Terus Kanjeng Nabi bilang, wahai Anas, ayo dong lakukan yang saya perintah tadi. Jadi tidak marah, cuma diulang lagi perintahnya. Tidak kok dimarahi, kenapa kamu mau, kenapa kamu tidak mau, kok milih main saja. Tidak, dirangkul kemudian dibilang, ayolah yang tadi saya perintah dilaksanakan ya. Akhirnya Anas menjawab, baik Rasulullah, aku akan melaksanakan. Ini gayanya Kanjeng Nabi. Lebih lembut pada anak, tidak memaksa. Jadi quotes-nya Josh Berkeley tadi sebenarnya memprihatinkan itu. Meskipun konteksnya sebenarnya bukan untuk Islam pastinya, tapi katanya Josh Berkeley, aku banyak melihat yang semacam itu hari ini. Anak-anak yang diperintah dan dipaksa sehingga memenuhi akalnya dengan prasangka-prasangka yang keliru, termasuk tentang agamanya. Jadi adik-adik kita, ayo dieman-eman. Kita masukkan nilai-nilai agama, kita latih keterampilan praktek beragama yang baik, tapi caranya harus diatur yang baik. Mereka masih rapuh mentalnya, rapuh akalnya, gembirakan mereka sehingga muncul kesadarannya, muncul komitmennya terhadap agama. Oke. Terus, nah ini ada lagi selanjutnya quote. We ought to think with the learned and speak with the vulgar. Katanya Josh Berkeley, kita harus berpikir bareng-bareng orang yang terpelajar dan kita bicara dengan orang yang vulgar. Vulgar itu mungkin maksudnya di sini bicara yang apa adanya. Untuk mengasah pikiran kita, ayo banyak-banyak berpikir, diskusi dengan orang-orang pintar. Tapi speak with the vulgar. Untuk tahu yang benar, kenyataan yang sejati, kadang-kadang kita butuh orang-orang yang ngomongnya vulgar. Vulgar itu kan orang yang ceplas-ceplos. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tidak rumit, tidak bulat. Nah itu kita latih diri kita dengan orang-orang yang vulgar. Biar kadang-kadang orang itu kan tambah pinter, ilmunya tambah banyak, tambah ruwet, tambah bulat, sehingga kebenarannya sering kelewat. Nah, orang-orang yang ngomongnya ceplas-ceplos apa adanya ini sering membantu kita untuk mengungkap yang benar.
Contohnya ya kalau kita ketemu anak-anak kecil, anak-anak yang masih lugu, jujur, itu kan ngomong apa adanya, ceplas-ceplos. Tapi ya sering benar dibandingkan yang besar-besar yang sudah banyak retorikanya, sudah banyak basa-basinya, sehingga kebenarannya kadang hilang. Oke, terus apakah masih ada? Baik, masih ada satu lagi. Ini tentang negara, sebenarnya kalimatnya agak spesifik. Ada beberapa hal yang membawa kemuraman dalam pikiran orang Inggris. Pakai kalimat Inggris ya, karena memang George Berkeley ini dari Irlandia. Jangan lupa Irlandia itu jajahannya Inggris sejak abad ke-12. Zaman Berkeley hidup masih di bawah Inggris, nanti merdekanya tahun 1921. Ya karena dia bekas jajahnya Inggris kan berarti dia masuk negara persemakmurannya Inggris. Ada beberapa hal yang membawa kemuraman dalam pikiran orang Inggris yang membuahkan kesedihan ekstrim. Yang pertama, agama yang menuju fanatisme. Yang kedua, kebebasan berpikir yang menuju ateisme. Dan yang terakhir, kebebasan yang membuahkan pemberontakan. Katanya Berkeley, hati-hati dengan 3 hal ini ya, karena ini membuat orang sampai pada kesulitan hidup atau kesedihan yang ekstrim. Yang pertama, hati-hati beragama yang jatuhnya nanti pada fanatisme. Banyak konflik sosial yang lahir dari sini. Yang kedua, kebebasan berpikir yang jatuhnya adalah ateisme. Ini akan menyulitkan kita, merusak hidup kita secara individu. Bebas berpikir ya, tapi hati-hati jatuh pada penyangkalan kita pada yang metafisik, pada Tuhan. Ini akan menyulitkan, menyusahkan hidup kita sendiri, karena hidup yang mengandalkan diri kita apa adanya itu hidup yang lemah. Kita butuh sandaran yang maha, maka kebebasan berpikir yang menuju ateisme akan membuahkan kesedihan yang ekstrim. Kalau agama tadi ranah sosial fanatik, kalau kebebasan berpikir ini ranah individual. Dan kebebasan yang menuju pemberontakan, kalau ini ranah politik. Di dunia politik, ya ada kebebasan, cuma hati-hati jangan sampai jatuh pada rebel. Rebel itu pemberontakan, penggulingan kekuasaan. Ini nanti menyusahkan kita sendiri juga. Semoga tidak terjadi itu, karena akan lahir juga kesedihan yang ekstrim. Jadi agama yang fanatik, kebebasan berpikir yang ateistik, hidup bebas yang rebelistik, memberontak. Itu akan menyulitkan kita sendiri. Dan kalimat terakhir itu menarik, mungkin juga cocok untuk kita tanyakan hari ini, whose fault it is if poor Ireland still continues poor? Salah siapa sih ini kok Irlandia yang miskin, yang mengenaskan, masih tetap mengenaskan? Ini kritiknya terhadap bangsanya sendiri. Irlandia ini loh kok tidak maju-maju sih yo, kan gitu. Jadi whose fault it is if poor Ireland still continues poor? Kalau dalam kita kan sering pertanyaan yang mencari ini kambing hitamnya siapa sih, ini siapa yang membuat seperti ini. Kalau dalam Islam itu kan ada teori bahwa penanggung jawab di satu negara itu ada 3 teori. Ada yang bilang kuncinya ada di khalifah, misalnya teorinya Imam Ghazali. Ada yang bilang kuncinya ada di sistem dan perangkatnya,
Misalnya gagasan-gagasannya Al-Mawardi. Atau ada yang bilang ya kuncinya ya semuanya, ya pemerintah, ya rakyat. Misalnya teori-teorinya Ibnu Taimiyah. Jadi banyak kan di medsos itu ada yang apa-apa salah presiden nih misalnya. Itu kan sebenarnya teori awal yang digagas oleh Imam Ghazali. Bahwa kuncinya negara itu ya di khalifahnya. Cuma kan khalifah itu sistemnya beda dengan yang kita anut hari ini, seorang presiden. Kalau khalifah memang menguasai semuanya, A sampai Z sampai detail. Segala keputusan dia yang memutuskan. Sama seperti konstruksi monarki itu kan, kuncinya ada di raja. Kalau di teori-teorinya Imam Ghazali, kuncinya di khalifah. Ada yang kedua, ya tidak cuma khalifah dong. Kalau di teorinya Al-Mawardi, ya tidak bisa kalau hanya disalahkan pemimpin puncaknya. Pemimpin kan juga banyak pembantunya, menteri-menterinya, perangkatnya. Wong itu satu sistem. Maka terus ya pemerintahnya bukan cuma rajanya, tidak cuma khalifahnya. Ya. Semuanya harus bertanggung jawab. Ada yang ketiga, yaitu iya pemerintah, tapi juga jangan lupa rakyatnya. Sebagus apapun pemerintah, kalau rakyatnya tidak bisa diatur, ya tidak jalan. Jadi semuanya harus bertanggung jawab. Nah, jawaban dari pertanyaannya Josh Berkeley tadi, whose fault is it? Salah sopo to yo, kok negaraku ini masih mengenaskan seperti ini? Nah, jangan kesusu. Kita tunjuk kambing hitam ya. Kita mau pakai teorinya yang mana ini dulu? Khalifah sentris atau versi sistem atau versinya Ibnu Taimiyah, orang menyebutnya versi organisme. Seperti organisme yang ya semuanya ada perannya, tidak bisa sebagian-sebagian. Kalau model Imam Ghazali ya berarti carilah khalifah pemimpin yang super sehingga bisa mengatasi semua masalah kita hari ini. Kalau modelnya Al-Mawardi ya tidak cuma khalifahnya, cari wakil rakyat, cari pilihan menteri-menteri, pilihan pejabat yang bagus juga. Karena kuncinya di mereka.